Bun fi huquqi zauji. Ini bab menerangkan tentang hak-hak suami, kewajiban istri. Jadi memang kita di dalam berkeluarga ada yang punya hak dan ada yang punya kewajiban. Jadi kita sebagai suami punya kewajiban, punya hak. Seorang istri punya kewajiban juga punya hak. Nah, ini hak dan kewajiban kita harus pahami benar dan kita harus laksanakan. Begitu juga istri kita, dia punya hak dan punya kewajiban, dan itu pun dia harus laksanakan juga. Nah, sehingga keluarga kalau memang sudah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, insya Allah ya mereka benar-benar akan ya berjalan seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, sehingga dikatakan baiti jannati, rumahku itu adalah surga buat aku. Kenapa? Karena dua-duanya udah tahu mana hak dan mana kewajiban. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Rasulullah di antara sebagian hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ya suami. Tapi ini lebih ditekankan ya kepada ya hak seorang suami yang merupakan kewajiban istri. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shallatil mar'atu khamsaha," apabila ada seorang perempuan sudah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Sholat zuhur udah dilaksanakan dengan baik, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. Tok itu aja udah 5 waktu sholat udah dikerjakan dengan baik sempurna. Wasomat syahroha, kemudian itu perempuan sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadannya. Bulan Ramadan dia terus melaksanakan puasa yang merupakan kewajiban. Yang ketiga, wahafizat farjaha, tuh perempuan dijaga benar kehormatannya. Ya, hafizat farjaha itu artinya seorang perempuan setelah melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ada lagi kewajibannya, yaitu menjaga dan memelihara kehormatannya. Nah, yang terakhir wa ata'at zaujaha, itu perempuan senantiasa taat kepada suaminya. Jadi nggak banyak-banyak tuntutan orang perempuan tuh, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat sama suami. Cuma 4, ya cuma 4 aja, puasa, sholat, jaga kehormatan, taat. Kilalaha, maka dikatakan kepada tuh perempuan, udkhuli min ayyibabin fil jannati syi'ti, silahkan kamu masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang kamu kehendaki. Tuh orang perempuan enak Pak. Makanya orang perempuan paling gampang masuk surga. Ya, jadi kalau 4 ini sudah bisa dilaksanakan, maka nanti pada saat orang perempuan tersebut masuk, ya ketika meninggal dunia, ya disuruh masuk ke dalam surga dari pintu yang mana aja, udah terbuka pintu pertama, pintu kedua, terus ya bebas, silakan masuk. Itu penawarannya buat orang perempuan, buat orang laki enggak. Ya tuh berarti istimewa orang perempuan Pak. Ya orang perempuan itu masya Allah paling gampang masuk surganya. Cuma 4 persyaratan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin, walaupun kagak sholat sunnah. Sholat 5 waktu yang benar. Ya, yang kedua puasa Ramadan, walaupun kagak puasa sunnah, puasa Ramadan. Nah, yang ketiga jaga kehormatannya. Ya, nah yang keempat taat sama suami. Udah 4 doang tuh. Ya, kalau seandainya dia nanti meninggal dunia, maka diperintahkan kepada tuh perempuan, silahkan masuk surga dari pintu yang mana aja yang kamu kehendaki. Masya Allah, tuh begitu. Ya, jadi ya, ini adalah salah satu kemuliaan dan keistimewaan orang perempuan. Cuma yang berat nih yang terakhir nih. Ya, kalau
Sholat 5 waktu insya Allah dikerjain. Puasa Ramadan apalagi. Menjaga kehormatannya insya Allah. Nah taat sama suami yang beratan dikit nih. Ya kadang-kadang orang perempuan suruh taat sama suami kadang-kadang ya agak berat. Ya, nah seperti itu. Kadang-kadang suami diatur sama istri. Ya ini nih yang berat nih. Makanya kita sampaikan tuh Bapak Saudara. Ya sampaikan kepada istri kita. Jadi istri kita itu kalau pengen masuk surga persyaratannya gampang, cuma ini aja. Ya nggak usah yang banyak-banyak. Ya kalau 4 ini udah dikerjain, insya Allah udah masuk surga dah, masuk surga. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bilang lagi, walau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin. Kalau seandainya saya perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartun nisaa ayasjudna li azwajihinna, niscaya saya perintahkan kepada perempuan-perempuan, istri-istri untuk sujud kepada suami-suaminya. Tuh, begitu. Ini Nabi yang bilang, kalau seandainya saya bolehkan untuk saya perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, ya kan selama ini kita memang kagak boleh disuruh sujud sama orang lain. Kita hanya sujud kepada Allah. Sujud itu hanya kepada Allah. Nggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sujud itu adanya di dalam sholat. Nggak ada sujud selain sholat, kecuali ada sujud syukur sama sujud tilawah. Di luar sholat tuh ada sujud syukur, sujud tilawah. Tapi sujud syukur dan sujud tilawah itu disamakan dengan sholat, sehingga syarat-syaratnya ya itu sama dengan sholat. Nutup aurat, punya wudhu, menghadap ke arah kiblat. Tuh, karena memang sama dengan sholat. Tuh, sujud ada sujud tilawah. Sebab kita baca Quran, di situ ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, maka disebut dengan sujud tilawah. Itu pun syaratnya punya wudhu. Ya, di samping punya wudhu, ya kita harus nutup aurat dan menghadap ke arah kiblat. Kan berarti sama sama sholat. Sujud syukur juga begitu. Sujud yang kita lakukan karena kita mendapatkan satu nikmat yang tidak biasa. Kalau nikmat kan banyak, tiap hari kita dapat nikmat, tiap detik dapat nikmat dari Allah. Cuma ada nih Bapak Saudara, ya beberapa nikmat yang memang berbeda, sehingga kita dianjurkan untuk sujud syukur. Nah itu sujud syukur pun sama, ya seperti sholat juga. Tuh, selain itu kita nggak boleh sujud. Kadang-kadang ada orang-orang entah dari mana dia ajarannya, kalau habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis wirid, habis apa lagi mau berangkat sujud aja deh, habis sujud jalan aja. Tuh, sekarang banyak yang model begitu. Ya, itu sujud apa dia? Ya, sekarang ada yang model-model begitu. Ya, ketika kita tanya itu apaan ente yang main? Ya, sujud begitu tuh. Artinya apa? Kalau mau sujud syukur ada caranya. Ya niat dulu, ya ada bacaannya. Nah ini tiba-tiba habis sujud bangun jalan aja. Nah kadang-kadang ada yang begitu. Ya, jadi nggak ada tuh Bapak Saudara, nggak ada. Ya, jadi sujud itu cuma 3, sujud di dalam sholat, sujud tilawah, sama sujud syukur. Selain itu kita nggak boleh nih sujud. Kata sujud itu hanya kepada Allah. Seandainya kata Nabi, seandainya saya perintahkan seseorang boleh sujud kepada orang lain, maka yang pertama kali saya perintahkan orang perempuan, dalam hal ini seorang istri, diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Tuh begitu. Istri suruh sujud sama suami. Tapi tetap nggak boleh kata Nabi, karena manusia sama manusia nggak boleh sujud. Ya. Kalau mamanya sering lihat orang main bola habis masukin gol langsung tuh nggak ada tentunya nih. Iya, karena memang dia kagak ngerti ya begitu. Pengennya mau bagus, ya maksudnya mau cakep bener, cuma ya salah begitu aja.
Ya, jadi abis masukin langsung pada sujud. Ya, dengkulnya kemana-mana. Ya. Cukup alhamdulillah aja, udah. Kan dulu banyak tuh model begitu ya. Ya, kita bisa lihat kalau timnas, ya kita lihat tuh, wah pada sujud semuanya kalau habis masukin, itu salah. Ya, bilang aja alhamdulillah. Ya, sujud apa? Dan bahkan sekarang bukan begitu, Bapak Saudara. Saya waktu lagi rame-rame musim haji, musim umroh. Sekarang saya perhatiin orang turun dari kapal, dari pesawat langsung sujud. Ya, banyak yang kagak tahu ngikutin aja lagi. Ya. Banyak yang begitu. Ya, turun dari tangga pesawat sujud. Dalam arti ya Allah, inilah orang kalau ibadah kagak ada ilmunya begitu. Ya, sujud apaan dia? Ya kalau mau sujud syukur entar. Ya bersih-bersih dulu, punya wudu di musola kayak di masjid. Nah, madhab arah kiblat, baru udah sujud syukur. Tuh begitu nih, main sujud aja. Ya, apaan yang dibaca, nggak pakai salam lagi. Habis sujud langsung aja bangun lagi. Ya, nah ini kan salah. Maksudnya mencakep, maksudnya sebagai tanda syukur gitu. Ya sujud, tapi sujud syukur bukan begitu. Ya ada tata caranya. Takbiratul ihram, sujud, nanti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ya. Jadi buka tuh kitab Fathul Mu'in. Nah, tata cara sujud syukur bagaimana, tata cara sujud tilawah bagaimana. Nah itu, jadi hampir disamakan dengan sholat. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi kita kembali, seandainya ya Rasulullah membolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka yang pertama kali diperintahkan orang perempuan, dalam hal ini istri, suruh sujud kepada suami. Itu begitu. Karena begitu besar kewajiban seorang perempuan kepada kepada suaminya. Lima ja'alallahu lahum alaihinna minal huquq, karena memang Allah sudah menjadikan lahum buat mereka orang laki-laki alaihinna kewajiban atas mereka orang perempuan minal huquqi daripada haknya. Itu begitu. Karena kata Nabi, memang orang perempuan punya kewajiban penuh untuk senantiasa taat dan patuh sama suaminya. Tuh, sehingga sampai-sampai kalau boleh manusia sujud sama manusia yang lain, maka yang pertama kali saya perintahkan orang perempuan, seorang istri sujud sama suaminya. Wala yahillu, dan tidak halal, artinya tidak boleh. Limra'atin, bagi seorang perempuan, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, antasuma, ya untuk dia berpuasa, wa zawjuha hadirun, sementara suaminya ada di situ, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Bahkan ketika seorang istri mau puasa, dalam hal ini puasa sunnah yang dimaksud, ya itu harus minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Seorang istri mau puasa sunnah Senin kah, Kamis kah, atau puasa-puasa sunnah lainnya, itu harus minta izin dulu sama suaminya. Bang, besok saya mau puasa, boleh enggak? Kalau kata suaminya, silahkan aja puasa, laksanakan puasa. Tapi kalau seandainya kata suaminya, jangan, emangnya ngapa? Besok ada acara kita khusus gitu misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau kita puasa juga nggak boleh tuh. Ya, itu orang perempuan. Ya, orang perempuan begitu. Jadi ketika dia mau sholat, ya mau puasa sunnah, mesti izin terlebih dahulu kepada suaminya. Mau ngaji aja mesti izin. Ya, mau ngaji kan cakep ngaji, harus izin dulu. Kalau kagak diizinin sama suaminya, jangan pergi. Ya, kata suaminya, bang, saya mau izin nih, mau ngaji. Kata suaminya, nggak usah neng. Ya, mendingan ya ini nih pada pegel nih, urutin aja dulu nih. Suruh ngurutin kepala suaminya. Oh udah jangan ngaji, urutin aja. Nah seperti itu. Kepalanya mana gedean ngurutin kepala suaminya. Ya tuh begitu. Jadi seorang perempuan kalau tahu hukum tuh enak bener. Ya, jadi gampang.
masuk surganya paling gampang. Ya cuma 4 persyaratannya. Cuma kadang-kadang ya dia nggak tahu. Sehingga kata Nabi, saya waktu ngelihat neraka ternyata yang paling banyak isi di neraka adalah orang perempuan. Padahal orang perempuan paling gampang masuk surga. Tapi ternyata ya di neraka yang paling banyak itu adalah orang perempuan. Kan lucu. Ya, padahal ini kan hadis Nabi, orang perempuan kemuliaannya. Ya, apabila dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dijaga kehormatannya, taat sama suami, silakan masuk surga dari pintu yang mana saja. Tapi ternyata Nabi ngelihat di neraka itu paling banyak isinya adalah orang perempuan. Kenapa? Tidak bersyukur sama suami. Tuh. Alasan cuma satu, bukan karena kagak sholat 5 waktu, bukan karena tidak puasa Ramadan, tetapi karena kufur nikmat kepada keluarganya. Tuh, rata-rata begitu. Yang masuk neraka itu karena kufur nikmat. Tuh, makanya tolong dikasih tahu tuh Bapak Saudara, supaya istri kita semuanya masuk surga. Nah, seperti itu. Jangan kufur nikmat. Suami mau kasih apa aja udah terima kasih aja udah. Alhamdulillah. 1 hari dikasih uang 1 juta udah ucapin terima kasih aja. Ya, nah seperti itu. Jadi nggak usah kurang lah, nggak usah apa. Pokoknya ucapin terima kasih. Ya Allah, abang terima kasih bang. Emang apa? Ya 1 hari dikasih uang 1 juta. Ya terima kasih udah. Nah seperti itu. Ya artinya berapapun yang diberikan itulah yang harus kita terimai. Nah seperti itu. Kadang-kadang kan orang perempuan sering kagak pernah ngucapin terima kasih. Alhamdulillah. Ya makanya coba kalau kita ngasih uang kepada istri, ya kalau dia nggak bilang ucapin alhamdulillah, tolong ditegur, ucapin alhamdulillah abah. Nah begitu. Jadi insya Allah nanti pahalanya tambah gede. Jadi tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya dia berpuasa sementara ya suaminya ada di situ tanpa seizin daripada suami. Ini yang dimaksud ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak perlu minta izin. Ya, sholat 5 waktu wajib. Ya, itu nggak minta izin. Puasa Ramadan wajib, tidak perlu minta izin. Tapi yang sunnah-sunnah harus minta izin dari suami. Wala ta'zanu fi baitihi illa biiznihi, dan juga sebagai satu kewajiban seorang istri enggak boleh keluar rumah kecuali izin daripada suami. Kalau mau keluar rumah minta izin suami. Keluar rumah minta izin sama suami. Itu begitu. Jangan sampai suami enggak tahu keberadaan istrinya di mana karena keluar rumah tidak minta izin sama suaminya. Apalagi sekarang ada HP, ada apa. Ya walaupun suaminya lagi nggak ada di rumah kan bisa WA. Ya bang saya mau minta izin, mau ke sana, mau kemari, minta izin. Ya jangan sampai kita tidak minta izin. Itu perempuan-perempuan yang begitu insya Allah dah jaminannya sorga, udah sorga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tahruj min baiti illa biiznihi itu. Jadi wala ta'zan, jadi ini perempuan tidak boleh memberikan izin fi baitihi ke dalam rumahnya illa biiznihi kecuali dengan izin suaminya. Jadi enggak boleh ada orang masuk ke dalam rumah itu kecuali dapat izin daripada suaminya. Begitu juga perempuan enggak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya juga. Ada tamu nih, ada tamu. Ya, suruh datang ke rumahnya. Itu izin dulu, izin. Ya izin sama suaminya, ini ada yang mau datang nih bang. Ya siapa? Si A, si B, minta izin, silahkan, kau udah diizinin. Ya kemudian yang kedua, ketika seorang istri mau keluar dari rumah, nah itu pun harus minta izin. Fa in fa'alat syai'an min zalika, kalau seandainya dia udah melakukan sesuatu min zalika daripada hal tersebut, ya kalau dia ya mau keluar rumah kagak minta izin, kalau dia mau puasa sunnah kagak minta izin,
Ya, itu tuh kalau dimelakukan begitu tuh la'anat hal malaikatu, sehingga nanti malaikat akan melaknatnya hatta tatruka, sehingga dia akan tinggalkan perbuatan itu. Tuh, jadi kalau seandainya ada seorang perempuan nih Bapak Saudara punya suami keluar rumah tanpa izin daripada suaminya, maka selama dia melakukan perjalanan dilaknat oleh malaikat. Bahkan kalau dia melakukan perjalanan yang jauh, orang-orang dapat izin rukhsah musafir, yaitu sholat qashar jama'. Ini perempuan yang tidak dapat izin dari suaminya tidak boleh qashar jama'. Kan yang namanya qashar jama' dibolehkan bagi ya orang-orang yang perjalanan itu fi ghairi maksiatin. Ya, jadi musafirnya itu karena tidak maksiat. Nah, kalau ada orang yang melakukan perjalanan walaupun jaraknya udah 2 marhala lebih, tapi dalam kondisi maksiat, orang itu tidak dibolehkan untuk qashar jama'. Nah, diantaranya siapa? Diantaranya seorang budak yang minggat dari tuannya, dan termasuk seorang istri yang keluar rumah dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Nah, itu termasuk tuh nggak diizinkan untuk qashar jama' apabila dia melakukan perjalanan yang sudah ya jaraknya 2 marhalah. Nah, ini yang dikatakan fa'in fa'alat syai'an min zalika, kalau itu perempuan melakukan hal-hal tersebut ya tanpa seizin daripada suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tatruka, sehingga para malaikat akan melaknatnya sehingga dia meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau istri sama suami izin bagi orang tua, apa izin pada suami? Kalau Istri ya apa izin buat suami kalau bagi orang tua? sama, harus izin. Ya. Jadi kalau seandainya nih ya istri mau membagi sesuatu kepada orang tua, ngomong dulu sama suami. Bang, ini saya mau ngantar orang tua saya buat orang tua. Ya, enggak apa-apa, silakan bawain. Nah, seperti itu. Jadi itu tuh harus. Ya, ini kadang-kadang kan kita enggak. Termasuk itu Bapak Saudara, kalau saya baca di dalam beberapa kitab, seandainya orang perempuan punya penghasilan sendiri, gitu, dia kagak minta sama suaminya, ya dia punya penghasilan sendiri, tetap apa yang mau diberikan kepada siapa aja minta izin dulu sama suami. Tuh. Padahal bukan ya uang suaminya, uang istrinya sendiri, mungkin dikerja, ya dia punya penghasilan, tetap penghasilan itu kalau diberikan ke siapa saja minta izin dulu sama suami. Sampai begitu Bapak Saudara. Ya, karena jangankan hartanya, tubuhnya aja milik suaminya. Betul nggak? Iya. Jangankan hartanya Bapak Saudara, tubuh istri itu milik suami. Ya, nah seperti itu. Cuma seorang suami kadang-kadang dia nggak ini dah. Dia tahu sih ya bahwa ada ini dibagi ke sana, dibagi ke sini, enggak izin. Tapi kadang-kadang suami ya pura-pura kaget tahu aja. Nah, dia enggak mau memperpanjang masalah. Sebenarnya yang bagus begitu. Seorang istri ya mau memberikan sesuatu, sekalipun itu diberikan kepada orang tuanya, minta izin dulu sama ya suami. Dan insya Allah suami tidak akan melarangnya. Suami yang baik nggak mungkin mau ngasih orang tua, jangan, nggak boleh, nggak mungkin. Ya, kalau bisa ditambahin, ya ditambahin. Emang berapa mau kasih? Begitu. Nih, tambahin. Nah, begitu pasti. Ya, nah itu memang aturannya begitu. Aturannya seperti itu. Jadi apapun yang dia mau kerjakan itu harus izin sama suami. Karena memang istri itu seperti ya apa sih? Dalam tahanan ya suaminya. Ya itu seperti itu. Ya, jadi nggak boleh dilepas dari kendali ya suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti itu. Itu artinya dilaknat itu dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh, jadi artinya malaikat melaknat. Tuh, Allah melaknat. Bahkan makhluk Allah melaknat semuanya. Nah, orang yang dilaknat itu artinya orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah.
Sementara kita ini butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah aja ya itu masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya. Padahal Rasulullah yang namanya ibadahnya Masya Allah jangan ditanya, udah begitu hebatnya. Sampai-sampai di dalam hadis-hadis sahih sampai kakinya bengkak. Rasul kalau tahajud tuh begitu lamanya sujud, begitu lamanya berdiri sampai kakinya bengkak Bapak Saudara. Tapi masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Tuh begitu. Yang ibadahnya masih banyak kekurangan. Tapi yang memasukkan kita di dalam surga bukan semata ibadah amal-amal kita, tetapi rahmat dan kasih sayang Allah. Tuh begitu. Makanya kalau orang dapat laknat, ya enggak dapat kasih sayang. Makanya udah pasti laknat siapa? Iblis laknatullah. Tuh begitu. Kalau kita ya Allah jangan sampai kita bilang, hei ya manusia yang dilaknat oleh Allah, jangan, nggak boleh. Ya sebab laknat itu Masya Allah ada satu bentuk sifat yang harus kita jauhkan sama sekali. Ya karena nggak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai manusia lemah butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya kalau istri yang nggak pernah minta izin kemana-mana sama suaminya nanti dapat laknat. Nauzubillah min zalik. Nah yang terakhir, wa iza da'ar rajulu imra'atahu, apabila seorang suami mengajak kepada istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya, falam tujibhu, maka dia tidak mau memenuhinya, fabata 'alaiha ghadban, lalu itu suami semalaman dalam keadaan tidak suka, marah sama istrinya, la'anat hal malaikatu, maka ya istrinya itu akan dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, sampai pagi hari. Ya jadi kalau seandainya ada seorang suami ingin mengajak ya untuk melakukan hubungan, ini maksudnya ila firasyi itu ngajak ke tempat tidur, ini maknanya kinayah. Ya jadi ketika suami mengajak kepada istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, ya kemudian istrinya enggak mau, ya enggak mau memenuhinya, nah itu nanti itu istri dilaknat terus sampai pagi hari. Nah seperti itu. Kecuali kalau ada alasan-alasan yang bisa diterima, yang disebut dengan uzur syar'i. Nah kalau ada alasan-alasan yang bisa diterima, yang dibenarkan dalam agama, boleh dimenolak. Tapi kalau seandainya tidak ada alasan yang dibenarkan dalam agama, dimenolak ajakan daripada suaminya, maka istri tersebut akan mendapatkan laknat hatta tusbih, sampai pagi hari. Nah itu begitu. Nah ini yang dimaksud dengan apa kewajiban seorang istri, dan itu merupakan hak daripada suami. Tapi ini semuanya harus dilakukan oleh seorang istri manakala suami sudah melakukan kewajiban-kewajibannya. Tuh, suami kewajibannya apa? Memberikan nafkah, memberikan pelayanan yang terbaik buat istrinya. Nah itu yang perlu, yang wajib kita tahu. Ya, jadi kita nih sebagai seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri kita dan memberikan perlindungan dan pelayanan yang sebaik-baiknya buat istri kita. Nah nanti kalau kita sudah melakukan kewajiban-kewajibannya, nah baru kita punya hak. Apa haknya tadi tuh? Seorang istri ya kalau mau pergi kemana-mana minta izin sama suami. Nah seperti itu. Karena memang selama ini kewajibannya udah dilaksanakan, suami udah melakukan tuh kewajibannya. Ya supaya apa? Supaya suami berwibawa, ada wibawanya. Nah begitu. Karena selama ini kan suami ya mencari nafkah apa saja. Untuk siapa? Untuk istrinya. Nah nanti ya di dalam satu hal, istri wajib benar-benar menghormati suami. Nah salah satunya agama ngajarin mau kemana-mana jangan sembarangan, izin dulu, karena kita punya suami. Nah seperti itu.
Nah, makanya ya hak dan kewajiban ini harus bisa kita lakukan baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Ya. Kalau contohnya istri izin ikut pengajian mingguan, Ya. minggu itu ikut pengajian. Minggu pertama dia izin, minggu selanjutnya harus izin atau enggak? Semestinya tiap dia mau keluar harus izin. Nah, kecuali dia buat perjanjian. Nah, bang gini nih bang, ya kan ketahuan nih pengajian tiap minggu. Pokoknya saya setiap minggu ini minta izin. Cukup sekali aja nih izinnya untuk jangka panjang. Nah, udah ada perjanjian, nggak apa-apa boleh. Ya, itu mah bisa ini aja, ya disepakati. Ya, yang penting ada kesepakatan di antara suami istri. Yang penting ada izin seperti itu. Ya, boleh aja. Ya, yang penting ya ini namanya udah izinnya sekali, tapi dibilang tiap minggu ini pengajian udah biasa di sini saya izin. Ya, jadi enggak setiap minggu saya izin, langsung aja sekali izin untuk seterusnya. Nah, kata suami, iya nggak apa-apa, silahkan berangkat aja ngaji. Kalau nggak ada saya mau ngaji, silahkan berangkat aja. Oh, udah tenang. Nah, seperti itu. Ini Bapak Saudara yang dapat kita baca, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.